Halo, jumpa lagi teman-teman di channel YouTube Mekanik Alat Berat Abal-abal. Untuk kali ini saya akan coba share tentang overall final drive yang tanpa wheel brake ya, di HM 400 strip 3. Kalau strip 2 ada brake-nya. Ini yang rear ini. Ini cukup simple ya. Tinggal lepas covernya, habis itu prepare yang bot 3 LG itu untuk melepas planetary gearnya. Nah, ini kita kalau sudah ini tinggal diangkat aja, cukup ringan, berdua jauh sudah cukup. Dan selanjutnya kita lepas untuk bolt retainer atau bolt mounting adjustment preloadnya. Kita lepas di situ menggunakan kunci 19 dengan kita taruh holder ya. Cukup ringan aja, jadi tidak perlu sebuah tool tambahan yang lebih banyak lah. Tinggal dimonting untuk mempermudah penahannya, dikasih 2 baut ya kan, dikasih pipa, sudah tinggal dilepas saja sehingga proses pelepasannya itu lebih cepat. Langsung dikendorin aja pada bolt mountingnya semuanya. Nanti di bawah sini kita menemukan sebuah SIM dan retainer, kita lepas kan. Kita ukur untuk diameter SIM-nya untuk mengetahui berapa before dan afternya, sehingga kita bisa mengetahui historical dari overhaul ini. Siapa tahu perlu dilakukan repair. Setelahnya kita lepas ini hubnya kan, udah langsung dilepas, dipisahkan hubnya dan housing dari final drive-nya, udah kan, cukup simple. Nah, kondisi seperti ini kita lakukan cleaning atau pembersihan pada hub, pada housingnya final drive dan tak lupa juga kita identifikasi kerusakan-kerusakan yang ada di final drive. Siapa tahu ada bentuk kerusakan seperti chipping atau bompel-bompel atau korosi atau penyebab lainnya. Nah, dan tak lupa juga kita harus mencari informasi atau problem kenapa kok bisa bocor. Kebetulan di tempat saya ini bocornya karena overheat. Jadinya hasilnya tersebut sudah mengalami kerusakan padahal umurnya masih baru. Jadi untuk teman-teman untuk tempat lain silahkan dikolek sebisa mungkin ya. Jadi saat overhaul ini kita kolek data semaksimal mungkin untuk mencegah redunya sebuah komponen saat kita lakukan pembongkaran. Sudah kita overhaul ternyata malah bukan penyebabnya, problem utamanya. Oke, sealnya cukup gampang, tinggal dicongkel aja. Ini sealnya yang seal satu aja itu yang terhubung sama hub, dicongkel sama bar. Udah, habis itu lakukan pembersihan, terus kita pasang untuk sealnya di di housingnya final drive. Nggak terlalu banyak kritikal sih untuk pemasangannya, tinggal ya dipasin aja agar si seal ini tidak rusak, itu aja, cukup simple aja kan. Oke, tak lupa juga yang di bawah juga untuk kolarnya itu dipasang juga atau ini guide-nya sisil lah, sehingga sisil ini duduk di situ. Kalau sudah kan tinggal dipasang. Nah, ceplok aja dia. Jadi ya cukup mudah. Kita bersihkan untuk housingnya final drive. Untuk kita pasang ini kontaknya dengan ring gear ya. Kita pasang o-ring di situ. Habis itu kita pasang ring gear. Kita pastikan bearing itu dalam kondisi aman. Habis itu kita lakukan adjustment preload. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu cara adjustment preload, di video yang lain sudah saya sempat saya videokan dan saya jelaskan secara detail tentang pengukuran atau adjustment preload. Di sini saya hanya share
sedemikian mudahnya sih untuk overhaul yang tanpa wheel brake, jadi nggak terlalu banyak critical, tapi tetap untuk apa namanya ya itulah, lupa aku sampai ngomong. Oke, lanjut aja, nanti silakan komen di kolom komentar aja kalau ada pertanyaan. Lanjutnya kita ini bersihkan bolt mountingnya, ini bekasnya Loctite ya, jadi kita bersihkan. Habis itu kalau sudah kita pasang keempat bautnya untuk kita lakukan torque sambil diputar-putar. Nah, kita diputar sambil ditorque sekitar sampai 20 kali putaran ya, tuh kita putar-putar tuh, diputar-putar untuk mendapatkan nilai dari preload yang ada. Jika sudah ketemu ya kan, kita tulis di situ untuk kita lakukan pengukuran pada SIM. Oke. Nah, didapatkan hasil 2,3 mili ya kan. Langsung kita kendorin lagi, terus dipasang SIM-nya di bawahnya retainer ya kan. Nah, habis itu dipasang bolt mountingnya lagi. Ya hanya ini aja. Kalau wheel brake kan banyak itu. Kalau ini ya simple itu aja. Ya 2 jam selesai lah kalau ini. Kalau cuma ganti o-ring aja tanpa ada penggantian bearing, karena kan kondisinya masih baru, jadinya bearingnya dalam keadaan bagus. Terus kerusakannya itu hanya o-ringnya aja, jadi kayak chipping dan yang lain tuh nggak ada, sehingga lebih mudah untuk melakukan penggantian. 2 jam udah bongkar pasang, apalagi dengan tool yang lengkap, contohnya angin dan yang lainnya, atau support tool yang lain lah, lebih mantap lagi. Setelah ketemu preloadnya, langsung jangan lupa kita torque ya kan. Torque-nya secara kita torque semuanya dulu, kita putar, pastikan dalam keadaan bagus. Habis itu satu dikasih Loctite, habis itu dikencangin, dimasukin ya, di torque. Kalau sudah ditandain, habis itu dilepas salah satunya lagi untuk dikasih Loctite. Loctite-nya karena bautnya 19, jadi torque-nya sekitar 10 sampai 12,5 kilo. Lakukan sampai benar-benar ini ya, selesai, maksudnya sampai benar-benar semuanya tertok. Jadinya intinya dikasih Loctite. Prosedur pemberian Loctite ada di YouTube juga lain, jadi nggak sembarangan juga pemberian Loctite, nggak asal dikasih Loctite, jadi ada syarat-syaratnya. Kalau sudah ini dites untuk ininya puteran, setelah itu pasang deh ring gearnya. Udah tuh, cukup simpel. Kalau sudah ring gear pas, dipasin, ada 3 Allen key untuk mounting ring gear. Nah, dikencangin, jangan lupa dikencangin. Tuh, cukup simpel aja kan. Kalau sudah baru ini dilakukan ini pengetokan juga pada botnya nutnya itu yang LG itu. Jika sudah, pasang covernya, tapi jangan dikencangin karena akan kita pasang di unit, dan ini nanti bakal kita lepas lagi, potensi lepas lagi, jadinya yang penting nempel aja, jadi kita lebih mudah. Oke, mungkin demikian sih untuk step by stepnya tentang cara overhaul rear final drive HM400-3. Jauh lebih mudah bukan, dibandingkan dengan yang tengah ataupun yang depan. Mungkin demikian, saya tutup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam harap berat.